Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, di dalam realitas kehidupan kita saat ini, mungkin kata sulit merupakan kata yang cukup menggambarkan kondisi kehidupan kita saat ini. Dan realitas inilah yang digambarkan dari beberapa sharing yang pernah saya dengar. Seperti sharing dari seorang pengusaha yang berkata, usaha sekarang lagi sepi, customer semakin berkurang. Dulu setiap hari pasti ada yang order, sekarang boro-boro. Yang telepon tanyain barang aja sudah jarang. Sekarang kondisinya sulit. Dan sharing lainnya dari seorang karyawan yang berkata, saya butuh healing. Beban pekerjaan begitu berat. Gak ada habis-habisnya tuh kerjaan. Selain itu sharing dari orang tua yang menceritakan relasi di dalam keluarga yang kurang harmonis. Saudara-saudara, itulah sharing realitas kehidupan yang menggambarkan kehidupan saat ini yang sulit. Selain sharing-sharing ini tadi, mungkin masih banyak hal yang dapat kita temukan di dalam realitas kehidupan kita yang menyatakan gambaran kehidupan yang sulit. Mungkin relasi suami istri yang sulit, relasi antara anak dan orang tua yang sulit, dan mungkin kesehatan yang tidak baik-baik saja. Dan masih banyak kondisi sulit lainnya. Saudara-saudara, kondisi sulit bisa dialami oleh siapapun, termasuk kita anak-anak Tuhan. Kita tidak imun dengan kesulitan. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah cara kita menghadapi kondisi-kondisi sulit di dalam kehidupan kita dengan iman? Saudara-saudara, kita akan belajar dari nasihat Rasul Yakobus kepada orang percaya di perantauan. Bagaimana menghadapi tantangan kesulitan dengan iman. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4, Rasul Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, ketiga ayat ini merupakan bagian dari pesan yang terkandung dalam surat Rasul Yakobus yang ditulisnya kepada jemaat orang Yahudi di perantauan. Di ayat 2, Rasul Yakobus menasehati supaya mereka menganggap suatu kebahagiaan ketika mereka mengalami pencobaan-pencobaan. Saudara-saudara, mungkin saat jemaat perantauan membaca bagian ini, mereka akan mengerutkan dahi dan berkata, gila kali ya si Pak Gembala itu. Di sini kita dianiaya dan disiksa, sebagian kita ada yang dipenjara. Kehidupan kita tidak sejahtera dan penuh ketakutan. Dia malah suruh kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Sudah gila kali dia. Saudara-saudara, mungkin seperti jemaat yang membaca surat ini, kita juga akan merasa dan menyatakan hal yang sama. Gila kali ya, bagaimana bisa menganggap suatu kebahagiaan saat usaha saya mau bangkrut, saat orang tua saya sakit berat, saat anak saya akan putus sekolah, saat saya tidak mempunyai uang lagi untuk biaya hidup saya. Bagaimana semua kondisi itu bisa saya anggap suatu kebahagiaan? Saudara-saudara, memang umumnya tidak ada orang yang mensyukuri kondisi yang tidak baik. Semua orang mensyukuri hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang nyaman-nyaman dan enak-enak saja. Tetapi Rasul Yakobus di ayat 3 dan 4 mengajarkan sudut pandang yang berbeda, suatu perspektif yang paradoks. Di ayat 3 Rasul Yakobus mengingatkan jemaat di perantauan untuk melihat kondisi-kondisi yang tidak baik atau cobaan-cobaan yang mereka hadapi.
harus dipandang sebagai ujian iman yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara tahu bahwa ujian-ujian dalam pencobaan berpotensi membuat orang percaya putus asa dan menyerah. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa semua kesulitan dan cobaan adalah sebuah ujian yang membentuk mereka bertumbuh dalam iman, maka mereka akan berupaya dengan tekun menjalaninya. Seperti saat kita sekolah, ketika kita ingin diterima di sebuah sekolah favorit yang kita inginkan, maka kita akan berupaya untuk belajar lebih keras untuk bisa lulus ujian dan diterima di sekolah itu. Demikian juga dengan ujian iman. Kita ingin menjadi serupa Kristus untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Maka kita akan terus belajar dengan tekun menghadapi berbagai ujian untuk mendapatkan janji Tuhan. Saudara-saudara, ketekunan adalah sikap mental dan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk bertahan di dalam penderitaan dan terus berjalan bersama Tuhan. Dan ayat 4 menuliskan bahwa buah dari ketekunan dalam menghadapi ujian membawa kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai sudut pandang yang berbeda. Semua kesulitan dan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah ujian bagi iman kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga memperoleh janji-janji Tuhan. Apakah mudah, saudara-saudara? Tidak mudah. Iya, saya setuju bahwa ini tidak mudah. Tetapi ingatlah akan janji Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara-saudara. Tuhan berjanji memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi, apapun yang kamu hadapi hari ini, sakit penyakitkah, kondisi finansial yang tidak baikkah, atau kesulitan-kesulitan lainnya, ingatlah, saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Soli Deo Gloria.